Ya, silakan. Siapa ini? Yang apa hari ini? Hari ini siapa? Kelompok siapa hari ini? Saya Pak Dokter dengan Ibu Siti Yuliati. Ibu Siti Sahirul. Yuliati. Kemudian Siti Marwani. Siti Yuliati Pak Dokter. Oh, Siti Yuliati. Sudah hadir orangnya. Siti Sudah Pak Yuliati. Dokter. Kemudian satu lagi? Saya cuma berdua kami Pak Cuma Dokter. berdua. Oke, silakan. Silakan, dua orang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama sekali, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, dan tidak lupa pula selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir, Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis. Di sini kami pada maghrib yang berbahagia ini akan memaparkan uh, mini research atau mini proposal yang sudah dibuat beberapa waktu lalu. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Yuliati. Kepada Ibu Siti Yuliati dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ustaz Sahirul. Eh, selamat saya hormati Bapak Zakaria Sanubis dan teman-teman semua. Ini eh, proposal sementara gitu ya. Ini mohon maaf Pak Dokter berbeda dengan yang berbeda pendekatannya dari yang kemarin dikirim ke email gitu. Judulnya sama tapi berbeda pendekatan. Coba dikirim ulang, Bu, kalau misalnya Ini berbeda. enggak, Di-share di grup. sudah Sudah. sudah saya kirim. Nah, yang terbaru kan? Ini yang terbaru sekarang. Yang Oke, siap. Ya. jadi saya enggak mengambil yang dari email. Heeh. Jadi judulnya tentang dimensi komunikasi profetik dalam kisah Maryam. Studi atas Al-Quran Surah Maryam ayat 16 sampai 34 dalam tafsir Al-Misbah. Saya bacakan abstraknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi profetik dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 sebagaimana ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Fokus utama penelitian ini adalah mengelaborasi bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi antara Maryam malaikat, maksudnya adalah malaikat Jibril, dan masyarakatnya yang mencerminkan nilai-nilai profetik yang diusung oleh Bunto Wijoyo, yakni transendensi, humanisasi, dan liberasi. Jadi nilai-nilai profetik itu ada tiga, mengandung tiga dimensi, yakni transendensi, komunikasi, humanisasi, dan liberasi. Kajian ini menjadi penting mengingat fenomena kontemporer maraknya budaya komunikasi yang penuh sindiran, manipulatif, dan destruktif di media sosial. Jadi sekarang kita kan kalau biasa ya suka baca misalnya di status WA ada masalah sedikit, biasanya ada yang langsung bikin statusnya itu biasanya suka sindir-sindiran gitu. Jadi komunikasinya negatif gitu. Nah, dalam konteks tersebut, Al-Quran sebagai pedoman hidup menawarkan paradigma komunikasi yang etis, spiritual, dan membebaskan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan, bagaimana komunikasi profetik tercermin dalam kisah Maryam menurut tafsir Al-Misbah, dan sejauh mana relevansinya dengan problem komunikasi umat masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis tafsir tematik atau modui dan pendekatan komunikasi spiritual historis.
Data primer diambil dari Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, sedangkan data sekunder berupa teori komunikasi profetik dari Kuntawijoyo dan literatur keilmuan komunikasi lainnya. Analisis dilakukan dengan menelusuri struktur naratif ayat, relasi antar tokoh, serta pemaknaan tafsir terhadap momen-momen komunikasi kunci dalam kisah Maryam. Dalam ranah teori, Kuntawijoyo memposisikan komunikasi profetik sebagai sarana transformasi sosial yang mengusung nilai-nilai kenabian. Komunikasi tidak hanya dipandang sebagai alat menyampaikan informasi, tetapi sebagai instrumen perubahan moral, spiritual, dan sosial. Sebaliknya, pendekatan komunikasi positifistik yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Harold Laswell, Shannon and Weaver memisahkan aspek spiritual dari model komunikasi ilmiah karena dianggap tidak dapat diverifikasi secara empiris. Perdebatan ini memperkaya pemahaman bahwa komunikasi profetik bukan sekedar konsep normatif, tetapi juga sebagai sebuah tawaran epistemologis yang menantang paradigma Barat sekuler. Hasil penelitian sementara menunjukkan bahwa komunikasi Maryam dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 secara konsisten merefleksikan nilai-nilai profetik. Dalam ayat 16 sampai 22 tampak komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan spiritual yang mengandung nilai transendensi melalui ketaatan dan penerimaan Maryam terhadap kehendak ilahi. Ayat 23 sampai 26 memperlihatkan komunikasi emosional dan spiritual saat Maria mengeluh, tetapi kembali dikuatkan oleh suara ilahi. Ini menggambarkan humanisasi dalam bentuk kejujuran dan empati terhadap diri sendiri. Sementara ayat 27 sampai 34 mencerminkan komunikasi sosial yang membebaskan atau liberasi. Saat Maria membungkam stigma sosial dengan membiarkan bayinya Nabi Isa berbicara mewakilinya. Tafsir Al-Misbah secara konsisten menekankan kekuatan spiritual Maryam dan keajaiban komunikasi yang membebaskan seperti respons terhadap tekanan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan konsep komunikasi profetik sebagai paradigma alternatif dalam studi komunikasi Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi degradasi etika komunikasi di era digital. Kisah Maria membuktikan bahwa komunikasi yang dilandasi iman, kejujuran, dan keberanian moral dapat menjadi kekuatan revolusioner yang mengubah stigma menjadi penghormatan dan tekanan sosial menjadi jalan kemuliaan. Ini ada struktur tes sementara. Kemudian langsung ke ini kali ya, langsung ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi dasar urgensi penelitian ini, antara lain satu, terjadinya krisis komunikasi etis dan spiritual dalam masyarakat kontemporer, khususnya di ruang publik seperti media sosial yang ditandai dengan maraknya budaya komunikasi sinis, sindiran, hoax, hingga ujaran kebencian. Model-model komunikasi dominan yang berkembang dalam wacana ilmu komunikasi modern seperti model Shannon and Weaver atau Harold Laswell tidak memberikan ruang bagi nilai-nilai transendental dan spiritual. Aspek religius dan ilahiyah dianggap berada di luar ranah ilmiah karena tidak dapat diverifikasi secara empiris. Yang ketiga, kurangnya kajian yang mengintegrasikan pendekatan tafsir Al-Quran dengan teori komunikasi modern dalam bentuk yang sistematis dan ilmiah, khususnya dalam konteks komunikasi profetik. Yang keempat, minimnya eksplorasi terhadap
potensi tafsir tematik dalam Al-Quran, seperti tafsir Al-Misbah untuk menggali model profetik. Surah Maryam ayat 16 sampai 34 yang menyuguhkan dialog-dialog spiritual antara Maryam, malaikat, dan masyarakat belum banyak dikaji dalam perspektif komunikasi. Yang kelima, belum adanya penelitian secara khusus menjadikan konsep komunikasi profetik Muntawi sebagai pisau analisis terhadap dialog ilahiyah dalam Al-Quran, sehingga integrasi antara pemikiran tokoh Muslim kontemporer dan teks wahyu belum terwujud secara maksimal dalam studi ilmu komunikasi. Yang keenam, adanya gap antara nilai-nilai luhur komunikasi dalam kisah Maryam dengan realitas komunikasi umat saat ini yang cenderung miskin nilai-nilai spiritual, kejujuran, dan pembelaan terhadap kebenaran. C. Pembatasan masalah. Berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini akan dibatasi pada kajian komunikasi profetik tercermin dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 berdasarkan tafsir Al-Misbah. Penelitian ini tidak akan mengkaji seluruh model komunikasi dalam Al-Quran dan tidak pula membahas seluruh teori komunikasi modern, melainkan hanya mengambil secara kritis relevansi teori komunikasi profetik sebagaimana dikembangkan oleh Kuntawijoyo, serta mempertimbangkan dialog dengan pendekatan-pendekatan dan tokoh seperti Jurgen Habermas dan Paulo Freire sejauh relevan dengan pesan-pesan transendental dalam ayat yang ditafsirkan. Adapun kata kunci dalam judul perlu dijelaskan secara konseptual sebagai berikut. Komunikasi profetik dalam konteks penelitian ini merujuk pada model komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan secara informatif atau persuasif, tetapi juga transformatif dan etis, sebagaimana dikembangkan oleh Kuntawijoyo, yang mencakup 3 dimensi utama, yaitu humanisasi atau amar ma'ruf, liberasi atau nahi mungkar, dan transendensi atau tu'minu billah. Jadi, inspirasi komunikasi profetik ini, Kuntawijoyo itu terinspirasi dari ayat ini, surah Ali Imran ayat 110. Makanya akhirnya muncul 3 dimensi utama dari komunikasi profetik. Surah Maryam ayat 16 sampai 34 merupakan tentang ayat yang memuat narasi dialogis antara Maryam dengan malaikat, dengan dirinya sendiri, dan dengan kaumnya yang menjadi pusat kajian teks dan makna komunikatif dalam penelitian ini. Tafsir Al-Misbah adalah karya tafsir kontemporer yang ditulis, kata kunci ketiga maksudnya. Tafsir Al-Misbah adalah karya tafsir kontemporer yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dengan pendekatan tematik konseptual yang dinilai relevan untuk mengeksplorasi nilai-nilai komunikasi profetik dalam Al-Quran karena kaya akan refleksi kontekstual terhadap persoalan umat dan kehidupan sosial modern. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi profetik dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 dimaknai dalam tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Dari pertanyaan utama tersebut dapat diturunkan beberapa pertanyaan turunan sebagai panduan analisis. Yang pertama, bagaimana konteks sosial religius dan makna dialog Maryam dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, serta apa saja unsur komunikatif yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai komunikasi profetik berupa humanisasi, liberasi, dan transendensi tercermin dalam dialog Maryam, dan sejauh mana nilai-nilai tersebut relevan untuk menjawab krisis komunikasi etis dalam masyarakat kontemporer. Tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk memahami secara mendalam makna komunikasi profetik dalam surah Maryam.
dan bagaimana makna tersebut dapat ditautkan dengan problematika komunikasi sosial kontemporer, khususnya dalam krisis komunikasi etis yang marak di era digital. Secara spesifik, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Satu, memahami bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi antara Maryam, malaikat, dan masyarakatnya sebagaimana tergambar dalam surah Maryam ayat 16-34. Yang kedua, menjelaskan pendekatan tafsir tematik dan kontekstual yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, menggambarkan integrasi antara pemikiran komunikasi profetik Kunto Wijoyo dengan penafsiran ayat dalam tafsir Al-Misbah. Yang keempat, mengidentifikasi relevansi nilai-nilai komunikasi profetik yang termuat dalam ayat tersebut. Dalam konteks kepentingan akademik, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dialog teoritik antara tafsir keislaman dan teori komunikasi modern, khususnya dengan pendekatan komunikasi profetik. B. Memberikan kontribusi konseptual dalam bidang studi tafsir tematik dan komunikasi Islam yang menekankan aspek transendensi dan nilai-nilai moral profetik. Dalam konteks kepentingan pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kritis terhadap praktik komunikasi umat Muslim. B. Menawarkan alternatif model komunikasi yang bersumber dari nilai-nilai Qurani. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi ilmiah, sosial, maupun personal. Manfaat ilmiahnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan di bidang tafsir tematik. Manfaat kedua, yaitu manfaat sosial. Secara sosial, penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya umat Islam, akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam praktek komunikasi sehari-hari. Manfaat yang ketiga, yaitu manfaat personal. Bagi penulis sendiri, penelitian ini merupakan sarana pendalaman ilmiah terhadap Al-Quran dan pendekatan tafsir tematik sekaligus memperluas wawasan tentang teori komunikasi spiritual dan profetik. Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Satu, teori komunikasi profetik. Kedua, teori komunikasi spiritual. Dan ketiga, teori kritik sosial. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, tesis oleh Wahyu Agam dari program studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir, konsentrasi ilmu tafsir pasca sarjana Universitas PTIK Jakarta yang berjudul Komunikasi Interpersonal dalam Perspektif Al-Quran. Studi kritis terhadap tafsir Ibnu Katsir tentang komunikasi keluarga Nabi Ibrahim. Isi utama penelitian ini mengkritisi pendekatan tafsir wilayah dalam tafsir Ibnu Katsir yang dianggap terlalu tekstual dan kurang kontekstual dalam menafsirkan komunikasi. Tim penelitian ini mengusulkan penggunaan pendekatan tafsir maudu'i yang lebih kontekstual dan integratif dengan ilmu komunikasi. Relevansinya, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami komunikasi interpersonal dalam Al-Quran serta menawarkan model tafsir yang lebih relevan dengan konteks sosial masa kini. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas aspek komunikasi dalam Al-Quran dengan dekatan tafsir, serta menekankan relevansi pendekatan komunikasi dalam memahami teks Al-Quran. Sementara perbedaannya
Wahyu Agam lebih fokus pada kritik dan pengembangan metode tafsir klasik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan integratif pada keluarga Nabi Ibrahim. Sedangkan penelitian ini menitik beratkan pada analisis komunikasi profetik dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34. Kemudian tesis oleh Tri Ulfa Chandra yang berjudul Resiliensi Mental dalam Kisah Maryam dengan pendekatan tafsir Makosidi, mengkaji bagaimana Maryam menunjukkan ketangguhan mental melalui berbagai strategi seperti uzlah, menjaga kestabilan emosi, dan mendapat dukungan sosial. Penelitian ini juga menekankan nilai-nilai makosid syariah yang terkandung dalam kisah Maryam, seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, dan akal, serta relevansi konsep resiliensi tersebut dalam konteks kesehatan mental dan peran wanita di era modern. Secara garis besar, penelitian ini dan perbedaan gimana ya? Sekarang garis besar penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama fokus pada kisah Maryam sebagai sumber utama. Namun, eh, Triulpa lebih menitik beratkan pada aspek psikologis dan sosial, sementara penelitian ini menyoroti komunikasi profetik. Selanjutnya, disertasi oleh Abdul Rashid Ridho yang berjudul Komunikasi Profetik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Perspektif Al-Quran. Disertasi ini mengembangkan konsep komunikasi profetik yang berakar pada pola komunikasi Nabi Muhammad sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. Komunikasi profetik tersebut syarat dengan nilai-nilai egaliter, toleransi, kelembutan, kemurahan hati, dan spiritualitas yang tidak hanya berorientasi pada aspek sosial, namun juga transformasi nilai keagamaan dan moral masyarakat. Selanjutnya, tesis oleh Maskur yang berjudul tentang ilmu sosial profetik Kunto Wijoyo. Telaah atas relasi humanisasi, liberasi, dan transendensi. Membahas secara mendalam relasi antara humanisasi, liberasi, dan transendensi. Dalam mana nih? Sementara ya, perbedaannya ya, dalam tesis ini nilai-nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi menjadi dasar untuk penelaah komunikasi profetik yang terjadi dalam surah Maryam. Eh, eh, dari tinjauan pustaka di antara lima lima tinjauan pustaka itu terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik membahas komunikasi profetik dan surah Maryam ayat 16 sampai 34 menggunakan tafsir Al-Kahf sebagai objek nilai yang kemudian metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus kajiannya adalah makna komunikasi profetik yang terkandung dalam surah Maryam. Adapun metode penelitian menggunakan metode tafsir maudu'i. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan pendekatan komunikasi dan pendekatan historis secara terpadu. Pendekatan komunikasi digunakan untuk mengkaji bentuk, proses, dan makna komunikasi profetik yang tercermin dalam dialog antara Maryam dan malaikat dalam surah Maryam. Sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang sosiokultural, kondisi zaman, serta konteks kenabian Isa dan Maryam sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan sumber tafsir. Integrasi kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap pesan-pesan komunikasi profetik
dalam ayat-ayat tersebut, baik dari sisi narasi historis maupun nilai-nilai komunikasi ilahiyah yang terkandung di dalamnya. Dengan pendekatan ini, penulis menelusuri latar belakang historis Bani Israel, posisi perempuan dalam budaya Yahudi kala itu, serta tekanan psikososial terhadap perempuan suci seperti Maryam dalam masyarakat patriarkal. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir Al-Misbah, khususnya pada penafsiran surah Maryam ayat 16 sampai 34. Sumber data sekunder meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan disertasi yang berkaitan dengan konsep komunikasi profetik. 2. Teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi pustaka atau library research. Penulis mengumpulkan data dari tafsir, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik. Seluruh data diseleksi berdasarkan relevansi dengan tema komunikasi profetik dan surah Maryam, serta dilakukan verifikasi validitas dan kredibilitas sumbernya. Teknik pengolahan data. Data diklasifikasi menjadi dua kategori. Primer, yakni tafsir ayat-ayat yang menjadi objek kajian. Sekunder, yakni data pendukung dari teori komunikasi profetik. Teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan tematik. Penulis membaca dan mendeskripsikan ayat-ayat dalam konteks komunikasi profetik dengan bantuan teori dari Gunto Wijoyo dan pendukung lainnya. Teknik penulisan. Penulisan tesis ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah program Pascasarjana Institut PTIK Jakarta. Sistematika. Mungkin demikian, teman-teman. Saya kembalikan kepada Ustadz Sahirul. Baik, terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau kita lanjut dulu, Pak Dokter. Mungkin pertanyaannya menyusul setelah dua proposal Dilanjut dulu dipresentasi. semuanya, dilanjut. Oke, baik. Mungkin Ibu bisa di take down itu yang share screen ya. Iya, iya, sorry, sorry. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin memaparkan problem di beberapa problem di proposal saya dengan judul eh, Kemampuan Pemimpin Aceh dalam Membaca Al-Quran. Di sini ada abstrak yang telah dituliskan. Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, yang mana menjadikan nilai-nilai keislaman menjadi sebagai standar moral dan spiritual dalam kehidupan publik termasuk dalam konteks kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan para pemimpin di Aceh dalam membaca Al-Quran yang mencakup aspek tajwid, makhraj, dan kelancaran bacaan, serta menelusuri pengalaman pembelajaran Al-Quran mereka sejak kecil hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap para pemimpin daerah yang aktif menjabat. Untuk informannya dipilih secara purposive sampling dan data dianalisis menggunakan model Miles and Huberman. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kompetensi spiritual para pemimpin serta menjadi acuan bagi masyarakat dan lembaga penyelenggara negara dalam menyusun kriteria pemilihan pemimpin berbasis nilai-nilai keislaman. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian kepemimpinan Islami dan mendorong penguatan pendidikan Al-Quran bagi calon pemimpin.
uh, mohon maaf Pak Dokter, itu abstrak yang di saya kumpulkan untuk Pak Dokter. Sedangkan yang sudah diasisi oleh Pak Muid itu tidak ada apa? Tidak ada abstraknya, Pak Dokter. Baik, kita lanjut ke identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dan muncul beberapa identifikasi masalah antara lain penerapan syarat membaca Al-Quran bagi calon pemimpin di Aceh telah menjadi aturan administratif yang melekat dalam proses seleksi legislatif dan eksekutif. Namun, belum banyak dikaji dari sisi dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan sosial. Yang kedua, kemampuan membaca Al-Quran seringkali dinilai secara teknis dan formal tanpa menggali lebih dalam apakah kemampuan tersebut mencerminkan pemahaman nilai-nilai Qurani dan kesolehan sosial dalam praktik kepemimpinan. Yang ketiga, terdapat kecenderungan simbolisasi religiositas dalam proses seleksi yang tidak selalu diikuti dengan integritas moral dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan amanah publik. Yang keempat, adanya penelitian yang secara eksplisit menghubungkan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kesalehan sosial. Padahal dalam Al-Quran keduanya merupakan merupakan satu kesatuan nilai yang integral. Yang kelima, masyarakat dan penyelenggara pemilu di Aceh masih kekurangan alat ukur yang komprehensif untuk menilai kualitas kepemimpinan yang ideal, yaitu menggabungkan dimensi spiritual atau ibadah dan sosial atau amal soleh. Yang keenam, nilai-nilai Qurani yang seharusnya menjadi landasan kebijakan dan pelayanan publik masih belum optimal terinternalisasi dalam tindakan nyata para pemimpin. Baik, yang kita lanjut, pembatasan dan perumusan masalah. Penelitian ini difokuskan pada keterkaitan antara kemampuan membaca Al-Quran dan kesalehan sosial calon atau figur pemimpin di Provinsi Aceh. Penelitian tidak mengkaji seluruh aspek religiusitas, tetapi hanya berfokus pada yang pertama, kemampuan membaca Al-Quran sebagai salah satu syarat administratif dalam proses seleksi pemimpin, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Yang B, selanjutnya yaitu kesalehan sosial yang dimaksud mencakup aspek kepedulian sosial, keadilan, integritas, pelayanan kepada masyarakat, serta perilaku sosial lainnya yang mencerminkan nilai-nilai Qurani. Selanjutnya, ruang lingkup wilayah dibatasi pada beberapa daerah atau tokoh tertentu saja yang relevan dengan konteks studi, tanpa menggeneralisasi seluruhnya. Selanjutnya yaitu pada penelitian ini uh, penjelasan identifikasi masalah hingga pembatasan masalah. Penelitian ini mempunyai pertanyaan utama, yaitu pertanyaan mayor dan sebagai problem akademik yang harus dijawab, yaitu bagaimana hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kesalihan sosial para pemimpin. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan utama tersebut, penulis merincinya menjadi beberapa pertanyaan minor. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam, dan yang kedua, bagaimana konsep kesalehan sosial dalam Al-Quran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang utama dari penelitian ini adalah yang pertama mendeskripsikan hubungan pelaksanaan uji kemampuan membaca Al-Quran dalam proses seleksi pemimpin dengan kesalehan sosial. Yang kedua, menganalisis apakah kemampuan membaca Al-Quran berimplikasi terhadap sikap dan tindakan sosial para pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menilai persepsi masyarakat terhadap keterkaitan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kualitas kepemimpinan yang amanah dan adil. Selanjutnya, untuk kita berlanjut ke Allah, kerangka Allah Akbar.
Kita berlanjut ke kerangka teori. Yang pertama di sini ada kepemimpinan dalam perspektif Islam yang dijelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah besar yang mengandung tanggung jawab dunia dan akhirat. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kecakapan administratif, tetapi juga integritas moral dan spiritual yang tinggi harus dimiliki. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah menekankan bahwa pemimpin yang ideal adalah mereka yang adil, jujur, dan memahami syariat Islam secara mendalam. Yang kedua yaitu ada teori religiusitas. Religiusitas yaitu refleksi dari sejauh mana seseorang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya. Maka seseorang yang memiliki religiusitas yang utuh seharusnya tidak hanya memahami agama secara simbolik, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sosial, nilai-nilai religius dalam sosial. Selanjutnya yaitu kemampuan membaca Al-Quran antara simbol dan substansi. Dalam konteks Aceh, kemampuan membaca Al-Quran telah diformalkan sebagai salah satu syarat administratif dalam pencalonan pemimpin daerah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta kanun-kanun pelaksanaannya. Ketentuan ini mengandung harapan bahwa seorang pemimpin tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki kualitas spiritual dan kedekatan dengan Al-Quran. Namun, pada praktiknya syarat membaca Al-Quran terkadang hanya dipandang sebagai formalitas atau simbol identitas keislaman, tanpa jaminan bahwa nilai-nilai yang terkandung benar-benar dipahami dan diamalkan. Yang keempat yaitu ada konsep kesalehan sosial dalam Al-Quran, yang mana kesalehan sosial merupakan ekspresi nyata dari keberagamaan dalam bentuk perhatian terhadap keadilan, kesejahteraan umat, dan pengabdian terhadap kepentingan publik. Dalam Al-Quran secara tegas dikaitkan bahwa kesalehan individual dengan komitmen sosial. Dalam surah Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa kebaikan sejati bukan hanya menunaikan solat dan zakat, tetapi memerhatikan kaum miskin, anak yatim, dan musafir. Dan dalam surah Al-Ma'un bahkan mengkritik mereka yang melakukan ibadah tetapi mengabaikan nasib orang miskin. Yang terakhir yaitu hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kesalehan sosial. Yang mana di sini kemampuan membaca Al-Quran menjadi indikator awal religiusitas seseorang, tetapi nilai sejatinya baru terwujud ketika bacaan tersebut membentuk kesadaran sosial yang tinggi. Seorang pemimpin yang mampu membaca Al-Quran dan memahami kandungannya dengan baik berpotensi lebih besar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan pelayanan terhadap masyarakat. Namun demikian, tidak semua pemimpin yang lulus tes membaca Al-Quran menunjukkan sikap kesalehan sosial yang tinggi dalam praktiknya. Oleh karena itu, perlu diteliti sejauh mana keterkaitan antara kemampuan membaca Al-Quran yang dijadikan syarat administratif dengan dimensi kesalehan sosial. Selanjutnya yaitu di sini untuk metode penelitiannya. Untuk pemilihan objek penelitian, penelitian ini mengambil objek pada calon atau figur pemimpin daerah di Aceh yang telah mengikuti proses seleksi atau pencalonan dengan syarat kemampuan membaca Al-Quran. Fokus penelitian ini diarahkan pada penggalian hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan tingkat kesalehan sosial ditunjukkan kepada kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan tugas publik. Pemilihan objek ini didasarkan pada konteks keistimewaan Aceh dalam penerapan syariat Islam dan penggunaan bacaan Al-Quran sebagai salah satu kriteria administratif dalam kontestasi kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari mantan atau calon pemimpin, panitia seleksi, tokoh masyarakat, serta warga yang menjadi konstituen. Selain itu, observasi langsung yang dilakukan untuk melihat dan menilai perilaku
sosial para tokoh tersebut. Selanjutnya, sebagai upaya mengukur tingkat kesolehan sosial yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen resmi yang tertulis seperti kanun atau undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, berita dan laporan media, artikel akademik, serta dokumen hasil tes seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia seleksi. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu melakukan wawancara semi terstruktur, studi dokumentasi dan observasi partisipatif. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data empirik, kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep teoritis yang relevan. Selanjutnya, untuk pengecekan keabsahan data, untuk memastikan validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan beberapa teknik keabsahan data. Pertama, triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber untuk melihat konsistensinya. Kedua, triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data atau wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menguji kebenaran informasi. Ketiga, member check, yaitu mengonfirmasi kembali temuan kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari maksud informan. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan rekan-rekan guna memperkuat objektivitas analisis. Yang terakhir yaitu sistematika pembahasan. Pada bab pertama, memuat penjelasan terkait pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, dan pemaknaan istilah. Selanjutnya, pada bab kedua akan membahas mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam, yang pada bab ketiga mengeksplorasi tentang teori religiositas yang di dalamnya terdapat uraian mengenai pengertian religiositas, perbedaan antara religiositas dan spiritualitas. Yang bab keempat merupakan inti dari tesis yang akan membahas mengenai hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan kesolehan sosial di dalamnya, yang mana mengeksplorasi tentang konsep kesolehan sosial dalam Islam, korelasi antara bacaan Al-Quran dan kesolehan sosial dalam Al-Quran dan hadis, realitas sosial, yang mana ketimpangan antara bacaan dan praktis sosial, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan dan kesolehan sosial dan upaya meningkatkan keterhubungan antara bacaan Al-Quran dan kesolehan sosial. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dan yang ingin memberikan masukan juga dipersilahkan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukron atas presentasi proposal dari Ustadz dan Ustazah. Eh, Mungkin untuk masukannya sedikit pada Ustazah Yuliati ya, kalau nggak salah yang tadi ya, pertama ya. Pada bagian daftar pustaka mungkin ya Ustazah Yuliati. Setelah nama, bentar Ana lihat kembali. Untuk setelah nama yang maksudnya dibalik itu mungkin di akhir namanya eh, tanda titik. Eh, di sini kebanyakannya semuanya hampir koma lagi ya setelah namanya Ustazah Afwan. Mungkin itu tambahannya. Kemudian pertanyaan untuk Ustadz Syahirul. Sebelumnya mungkin pertanyaan pertama untuk apa namanya penyelenggaraan penyeleksian dengan
berbasis bacaan Al-Quran itu sudah diterapkan ya seperti itu Ustaz untuk apa namanya bagian pe- eh, apa namanya ya untuk bagian pemerintahan di bagian Aceh. Ya, benar. Sudah bagi siapa yang ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dan calon anggota DPR di Aceh itu harus mengikuti seleksi membaca Al-Quran dulu. Oh, Iya Masya kan Allah. viral kemarin. Iya, makanya Masya Allah ya merupakan salah satu yang hal penting juga ya untuk daerah-daerah lain juga kalau misalnya pemimpinnya selain harus emang paham tentang Al-Quran ya Ustadz ya. Namun di sini tadi untuk pertanyaannya ini dalam judulnya kan kemampuan pemimpin Aceh dalam membaca Al-Quran. Tapi juga tadi disinggung kalau saya nggak salah tangkap itu disinggung bagaimana orang itu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Benar ya Ustaz? Kalau misalnya titik poinnya di sini sebenarnya yang ingin dikaji bagaimana seorang pemimpin bisa membaca Al-Quran dengan baik atau bagaimana pemimpin itu harus mengamalkan isi apa namanya nilai-nilai Al-Quran itu. Karena kenapa pertanyaan itu ya Ustaz? Karena terkadang ada sebagian orang yang mungkin kita bilang dari segi tajwid itu kurang bagus ya, maksudnya dari orang-orang yang penguasaan tajwidnya udah sempurna, mungkin bisa menilai bahwa bacaannya masih kurang atau tajwidnya masih kurang. Tapi orang tersebut bisa dilihat bagaimana pengamalan Al-Quran itu lebih dari yang kita lihat dari segi tajwidnya, Ustadz. Seperti itu. Dan pun sebaliknya, bisa jadi seseorang yang tajwidnya sempurna ataupun bisa dibilang penghafal Quran ya, tapi tidak mencerminkan apa yang di bawahnya seperti itu, Ustaz. Jadi pertanyaannya itu yang pertama. Kemudian hmm, untuk surveinya sendiri dari Ustadz sendiri yang melakukan riset ini, apakah langsung ke pemimpin yang melakukan seleksi itu atau panitia penyeleksinya yang memberikan apa namanya ya memberikan rangkuman bahwa ada sekian persen yang telah diseleksi dan sekian persen yang masuk ke kriteria seperti itu Ustaz. Untuk tahap pengumpulan datanya apakah langsung ke orang yang mendaftar atau yang menyeleksinya nantinya Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz. Syukron. Saya rasa tadi ada benarnya juga Ustazah Siti Nursapia mengenai judul ini agak rancu ya, karena di dalam proposal itu lebih menekankan kepada hubungan antara kemampuan membaca Al-Quran dengan apa itu namanya dengan kesalehan sosial atau pengamalan dari isi Al-Quran tersebut oleh para pemimpin. Eh, saya rasa di situ ada mungkin bisa saya revisi selanjutnya. Dan selanjutnya untuk soal kedua, pertanyaan kedua, mungkin saya rasa untuk teknik pengumpulan datanya itu pada tahap awal saya mungkin akan mengambil dari tafsir dan selanjutnya uh, langsung observasi pada pada lembaga atau pansel panitia seleksinya dan kemudian baru tahap ketiganya itu baru menemui orang-orang yang uh, direkomendasikan oleh panitia seleksi begitu dan yang terakhir yaitu analisis yang terakhir yaitu untuk menanyakan atau menguji perspektif masyarakat mengenai apakah kemampuan membaca Al-Quran ini berdampak terhadap kesalehan sosial. Yang pertama mungkin apakah dengan para pemimpin ini bisa membaca Al-Quran dapat mengurangi resiko korupsi atau bagaimana atau dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat ataukah nanti pada RPJM itu rencana rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang itu dapat berpotensi untuk uh, dikembangkan dalam
konteks keagamaan atau program-program yang akan dibuat oleh para calon tersebut dengan apabila mereka memiliki kemampuan membaca Al-Quran itu uh, dapat uh, memberi arah yang positif kepada masyarakat. Mungkin begitu saja, Nur Safia. Baik, Baik, Ustadz. terima kasih ya masukannya Ustazah. Kalau yang namanya cuma satu suku kata juga begitu ya, titik baru koma gitu. Saya soalnya belum begitu, nggak keburu baca. Kalau yang saya pahami dari buku panduan seperti itu, Ustazah. Iya, iya. Walaupun namanya satu, tapi ya Iya, titik saling koma. saling menyampaikan aja, Ustaz. Takutnya juga Setelah, mungkin dari iya, iya. teman-teman bisa Setelah sambil nama itu sharing. langsung titik koma gitu ya. Setelah nama yang Belakang, dibalik paling gitu ya, terakhir. Ustazah. Terus ditutup dengan titik pada akhir namanya. Iya, titik terus koma gitu. Kemudian dilanjut lagi sama judul buku ataupun judul jurnal. Iya, iya. Mm. Iya, siap. Makasih. Ya, Ibu Ustazah. Mungkin sedikit dari saya untuk Ustadz dan Ustazah. Ya, yang pertama, kalau tadi mungkin Husna terkait daftar pustaka ya, kalau yang saya lihat itu pemberian eh, nomor atau angka. Nah, di buku panduan itu di halaman 35 sudah hierarki penomoran itu A, huruf A kapital, kemudian 1, kemudian A. Nah, untuk Bu Siti Yuliati tidak menggunakan strip atau titik ya. Nah, itu ada strip terus menggunakan titik. Itu yang saya lihat. Kemudian kalau untuk Ustadz Syahirul, sedikit ini karena tadi saya baca juga bingung nih yang di bagian pembatasan. Mana ya? Pembatasan dan perumusan masalah. Nah, ini kan C-nya itu kan sudah C besar. Kemudian 1. Nah, A-nya itu kan bawahnya rata gitu ya. Nah, itu harusnya setelah angka itu A kecil, huruf kecil. A, B, C yang kecil gitu. Baru 2 itu kan berdasarkan penjelasan identifikasi masalah. Nah, itu mungkin dirapikan ya untuk Ustadz Syairul. Itu sih kalau saya tadi ngelihatnya karena masih tumpang tindih ya, kadang-kadang tidak konsisten karena di panduan sudah ada untuk hierarki penomoran. Jadi yang pertama A dulu, kemudian setelah A itu angka, kemudian A kecil, satu tutup kurung dan seterusnya. Itu. Kemudian mungkin saya ingin bertanya kalau untuk Bu Siti Yuliati ya. Jadi saya belum paham nih Bu. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi profetik ini? Lalu bedanya dengan komunikasi dakwah biasa dan komunikasi kenabian secara umum itu bagaimana? Itu yang pertama. Lalu bagaimana hubungannya prinsip komunikasi profetik ini dengan konteks masyarakat Indonesia yang pluralisme dan penuh dengan dinamika sosial? Itu untuk Bu Siti Yuliati. Nah, kemudian ya ini sebenarnya tadi pertanyaannya mirip-mirip mungkin ya dengan Husna. Jadi berarti kemudian untuk Ustadz Syahirul Haq, ini saya mau bertanya. Jadi berarti dalam penelitian Ustadz ini bagaimana Ustadz membedakan antara kemampuan membaca dan pemahaman makna? Yang mana yang lebih ditekankan? Jadi pemahaman makna mungkin tadi yang dimaksud Ustadz istilahnya dari segi kepemimpinannya itu bagaimana dalam kepemimpinan Islam, itu yang pertama. Kemudian karena kan judulnya kemampuan ini ya, jadi saya jadi penasaran apakah kemampuan membaca Al-Quran ini didefinisikan dan diukur secara langsung lah, apakah ada standarnya mungkin di sana di Aceh itu ada standar sendiri mungkin
mungkin ada standar, kalau di Indonesia mungkin standar Kemenak atau LPTQ atau mungkin Aceh punya sendiri ya. Nah, itu saya penasaran ya. Itu yang itu. Kemudian nah, informan tadi ya, saya penasaran informannya itu apakah terbatas hanya kan kita banyak ya namanya pemimpin, menurut saya tuh ada eksekutif, legislatif, yudikatif kan gitu ya. Atau termasuk juga pemimpin informal. Dalam arti mungkin lembaga adat, RT, lembaga adat gitu-gitu ya. Kan apalagi kalau tidak salah di Aceh itu ada nama, aduh saya lupa ada istilah ya, Keuci, apa ya, saya lupa nama istilahnya. Saya pernah dengar itu kalau nggak salah ya. Nah, apakah dibatasin hal itu? Karena kalau memang dibatasin kan nanti mungkin Ustadz disebutkan di pembatasan masalah sehingga nanti tidak melebar bahasannya kan seperti itu. Nah, itu kemudian kalau misalnya ternyata pemimpin tersebut tidak memiliki kemampuan bacaan yang baik. Nah, itu bagaimana masyarakat dan lembaga Aceh di sana itu menyikapinya, itu bagaimana? Apakah langsung tidak dipilih mungkin oleh masyarakat Aceh itu bagaimana? Tuh. Nah, dan menurut sepengetahuan Ustadz, apakah ada yang mungkin lemah bacaannya dan apa pengaruhnya kira-kira seorang pemimpin itu lemah membacanya? Apakah mungkin pendidikannya bisa jadi, ataukah faktor politik atau budaya mungkin ya seperti itu. Nah, itu sih mungkin Ustadz untuk pertanyaan dari saya dan Ustazah Siti Yuliati. Terima kasih. Izin Ustazah, sekalian mungkin. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Pertama saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Siti Yuliati dan Ustaz Syahirul Haq. Ini sudah jauh meninggalkan kita yang belum ini. Proposalnya sudah jadi sebagian. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dan selesai ya. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan, ya terkait yang pertama saya pengen komentar dengan apa yang disampaikan Ustaz Syahirul Haq. Ya benar apa yang sudah disampaikan teman-teman terkait dengan kesesuaian antara judul tesis dengan rumusan masalah. Nah, saya ngelihat di rumusan masalah tesis itu ada kaitannya dengan konsep kesalahan sosial, kemudian standar seorang pemimpin menurut Al-Quran itu seperti apa. Nah, sementara di judulnya itu hanya menampilkan kemampuan baca Quran dari para pemimpin Aceh gitu. Walaupun mungkin saya paham ya, yang dimaksud Ustaz Syahirul Haq itu adalah apa pengaruh kemampuan baca Quran seorang pemimpin terhadap kapasitas dia sebagai seorang pemimpin. Nah, sebagai usulan saya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya, karena di rumusan masalah membahas tentang kriteria pemimpin, kemudian juga membahas tentang kesolehan sosial, mungkin nggak misalnya arahan bahasanya itu mengarah kepada pengaruh dari religiusitas seorang pemimpin Aceh terhadap keberhasilan mereka dalam memimpin misalnya. Jadi misalnya ada pemimpin Aceh itu kan biasanya disyaratkan harus bisa baca Quran, kemudian harus Muslim seperti itu ya. Nah, selama ini kita melihat banyak kasus-kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran dalam hal pemerintahan itu dilakukan oleh sebagian tokoh yang dia sebenarnya seorang ahli agama, tapi dia terjerat dengan itu. Sekalipun dia bisa baca Quran, dia alumni IAT di kampus mana misalnya, tapi ketika dia jadi pemimpin, itu kemampuan dia terhadap baca Quran atau kemampuan dia dalam memahami kandungan-kandungan Quran itu tidak memberi efek terhadap
kepemimpinan dia gitu. Sehingga benar yang disampaikan Ustazah Siti Nur Sapiah tadi itu, kira-kira kita mau milih mana nih? Ada pemimpin yang bisa baca Quran, bahkan paham dengan kandungan Al-Quran, tapi dia tidak punya kapasitas dalam memimpin, ya. Sedangkan ada tokoh lain yang mungkin bacaan Qurannya terbata-bata, kemudian dia juga tidak punya pemahaman terkait dengan kandungan Al-Quran, tapi secara kepemimpinan dia bagus misalnya, skill kepemimpinan dia bagus. Nah, urgensi tesisnya dari Ustaz Syahirul ini itu lebih kepada usaha untuk membaca gitu ya, membaca tradisi kepemimpinan Aceh yang selama ini lebih atau sangat religius terhadap keberhasilan dari dalam kepemimpinan gitu. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan masalah itu. Nah, apa indikatornya? Indikatornya misalnya dia bisa baca Quran, kemudian dia rajin sholat, kemudian dia alumni kampus-kampus agama misalnya. Nah, pengaruhnya apa nanti terhadap kesuksesan atau kemakmuran masyarakat? Kemudian apa faedahnya terkait dengan kesolehan sosial dari para pemimpin-pemimpin Aceh gitu. Nah, itu menurut saya itu lebih sesuai dengan rumusan masalah yang Ustadz Syahirul buat tadi itu. Nah, itu hanya sebatas usulan. Kemudian yang kedua terkait dengan teknis, tadi saya melihat di di abstrak itu masih ya sepertinya belum sesuai dengan apa yang dijelaskan yang kita bahas pada minggu lalu. Jadi salah satu yang penting ditampilkan di abstrak itu bukan kesimpulan sebenarnya. Jadi beda antara abstrak dengan kesimpulan itu beda. Nah, salah satu poin yang harus dimunculkan itu kan ada perdebatan tokoh ya. Jadi yang pertama itu abstrak itu harus punya posisi, harus ada teori yang dimunculkan oleh penulis tesis. Kemudian teorinya itu didukung oleh tokoh siapa, kemudian dikritisi oleh, kemudian dibantah oleh tokoh siapa gitu. Nah itu tadi saya lihat itu belum muncul dalam abstraknya Ustadz Syahirul. Nah mungkin itu Ustadz yang terkait dengan Ustadz Syahirul. Nah kemudian yang terkait dengan Ustazah Siti Yuliati. Nah ini sudah lengkap semua bahkan sampai daftar pustaka ya. Uh, uh, Mungkin yang saya tanyakan terkait dengan alasan pemilihan ya. Kenapa yang dipilih dalam tesis ini, dalam proposal ini, itu adalah surah Maryam yang secara kandungan itu mungkin berkaitan dengan komunikasi antar keluarga. Padahal tujuan penelitian Ustazah tadi itu lebih diarahkan kepada manfaat tesis ini adalah untuk memperbaiki gaya komunikasi dari sebagian masyarakat yang tidak melambangkan kesopanan ya di media sosial misalnya. Nah, itu kan objeknya itu kan dakwah sebenarnya. Ya, objeknya dakwah. Nah, kenapa yang dipilih itu bukan konsep-konsep bahasa para nabi ketika mereka berdakwah kepada tokoh-tokoh yang dianggap musuh Islam di masa mereka. Misalnya, pada masa Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dengan Nabi Harun itu dalam Quran kan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun ya. Tapi dalam Quran itu dikatakan wa qul lahuma qaulan sadida. Ajaklah Fir'aun itu berkomunikasi, kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan qaulan sadida, dengan perkataan yang lemah lembut gitu. Itu kan Nabi sudah pasti benar, dan yang didakwahi adalah Fir'aun yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, tapi bahasa yang diperintahkan Allah kepada mereka berdua itu dengan bahasa yang qaulan sadida, dengan perkataan yang sopan, yang lembut gitu. Nah, mungkin kenapa harus surat Maryam? Nah, sebagai usulan saya, kenapa nggak dipilih ayat-ayat yang menunjukkan dakwah kenabian dari, ya mungkin dari nabi siapa, mungkin nanti dibatasi nabi siapa, yang dakwah antar
Nabi Maryam, komunikasi antara Sayyidatina Maryam kemudian dengan Nabi Zakaria atau dengan Imran ya, itu kan tokoh-tokoh yang itu sebenarnya komunikasi keluarga, bukan komunikasi dakwah gitu, yang berkaitan dengan masyarakat umum. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kenapa memilih surat Maryam? Kemudian usulan saya, kenapa tidak memilih gaya komunikasi antar nabi dengan umatnya gitu. Nah, mungkin itu Ustazah Siti Yaleti. Ya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Yang pertama, sebenarnya sebenarnya ini apa ya, konsepnya tuh memang apa ya, kejar kejar tayang gitu. Jadi agak belum 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 maksimal saya gitu ya. Terus saya ingin menanggapi dulu pertanyaan dari Ustazah Siti Marwani. Jadi yang dimaksud komunikasi profetik ini adalah konsep komunikasi yang merujuk pada pola komunikasi para nabi, khususnya Nabi Muhammad, yang memiliki karakter khas, yaitu membawa pesan, kebenaran, keadilan, ketuhanan, gitu. Nah, eh, konsep konsep komunikasi profetik juga saya sambil jalan ya baru nemu gitu. Awalnya juga masih bingung nih mau mau bahas eh, apa gitu. Jadi akhirnya ketemu gitu. eh, s- jadi ini sebenarnya pendekatannya komunikasi gitu ya, karena latar saya dulu juga dakwah gitu ya, apa jurusan komunikasi. Nah, penelitian ini untuk menelusuri dimensi dari komunikasi profetik. Jadi ini sebenarnya konsep awalnya digagas oleh Kunto Wijoyo. Itu tahun 91. Nah, awalnya tidak langsung komunikasi profetik, tapi itu adalah ilmu sosial profetik. Jadi Kunto Wijoyo menulis sebuah artikel berjudul Ilmu Sosial Profetik yang dimuat dalam bukunya berjudul Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi. Dalam tulisan itu, ia memperkenalkan secara sistematis gagasan ilmu sosial profetik yang ilmu ini merupakan bagian dari upaya Islamisasi ilmu sosial. Jadi eh, ilmu sosial profetik ini dibangun atas inspirasi dari surah Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, ini eh, aspek aspek apa humanisasinya, terus mencegah dari yang mungkar itu eh kalau di dimensi komunikasi profetik itu aspek liberasi. Kemudian kalau dan beriman kepada Allah itu aspek transendensi. Jadi saya ingin menemukan tiga dimensi itu dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34. Karena kalau kalau komunikasi secara umum itu sudah banyak dikaji. Terus pendekatan lain juga sudah banyak dikaji, tapi dalam aspek komunikasi profetik itu belum banyak dikaji gitu.
Eh, Meskipun Maryam di sini bukan nabi, bukan nabi ya, karena nabi itu harusnya seorang laki-laki. Tapi Maryam ini mengalami proses komunikasi langsung dengan Jibril yang membawa wahyu atas perintah Allah gitu ya. Maka jadi dalam surah Maryam ayat 16 sampai 34 itu isinya itu dialog-dialog. Jadi isinya adalah komunikasi. Dan nanti makanya nanti akan selanjutnya itu akan dicari, akan ditelusuri eh, ayat ini masuk komunikasi apa gitu. Walaupun nanti hasil akhirnya adalah komunikasi profetik, tetap nanti bentuk-bentuk komunikasinya sebagai tadi yang dikatakan oleh Ustadz apa tadi Ustadz Jenderal Isra ya. Di situ sebenarnya di latar belakang juga sudah disebutkan gitu ya bahwa nanti juga akan disinggung tentang bentuk-bentuk kaul ya, komunikasi kayak kaulan sadida, ucapan yang benar. Ini kan bentuk komunikasi yang ada dalam Al-Quran gitu. Kaulan baligo, ucapan yang efektif. Kaulan maisuro, ucapan yang tersebar luas. Kaulan layina, ucapan yang lemah lembut. Kaulan karimah, ucapan yang mulia. Kaulan ma'rufah, ucapan yang baik. Yang masing-masing mengandung etika dan tujuan komunikasi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begitu. Yang mana? Baik, Ustazah, terima kasih penjelasannya. Baik, selanjutnya yang pertama-tama terima kasih kepada Ustazah Siti Marwani yang telah memberikan masukan dan beberapa pertanyaan kepada saya mengenai tadi uh, mengenai pencalonan yang ada di Aceh ya. Pada pemilihan gubernur kemarin tahun 2024 itu, uh, yang mana di sini itu ada dua calon gubernur. Yang pertama, yang orang yang tidak memiliki pendidikan formal bisa dikatakan seperti itu, yang tetapi beliau ini memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran. Dan calon yang kedua, beliau mantan PJ gubernur dan sudah pernah menduduki beberapa jabatan strategis di sini di Aceh sehingga sehingga jabatan terakhir beliau itu PJ gubernur dan turun menjadi calon gubernur kembali. Akan tetapi kemampuan beliau dalam membaca Al-Quran itu bisa dikatakan kurang apabila kita sesuaikan dengan standar kemampuan membaca Al-Quran dari segi tajwid dan lain-lain. Seperti pertanyaan Ustazah Siti Marwani tadi, uh, beliau ini yang calon kedua ini tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran secara baik. Namun secara pemerintahan beliau memiliki kapasitas yang mana dengan pengalaman-pengalaman beliau beberapa masa silam beliau telah menduduki jabatan-jabatan strategis. Akan tetapi fakta dan uh, dan kemenangan berbalik dengan analisa kita. Orang yang belum pernah menjabat jabatan apapun dan pendidikannya kurang, akan tetapi kemampuan membaca Al-Qur'annya bagus, beliau yang terpilih. Dapat disimpulkan bahwa dampak atau pengaruh kemampuan membaca Al-Quran itu di Aceh itu sangat berdampak apabila seseorang itu ingin mencalonkan menjadi pemimpin. Begitu, Ustazah Siti Marwani. Untuk soal selanjutnya apa ya? Saya udah lupa tadi. Iya, jadi maksudnya kan kalau
dibilang pemimpin ini kan banyak banget ya maksudnya. Apakah terbatas hanya misalnya legislatif atau juga pemimpin informal nanti ketika Ustadz Syahirul meneliti? Oh, tadi kan ada dijelaskan pada penelitian yaitu apa? Hanya mengambil beberapa sampling atau purposive sampling orang-orang yang dianggap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena kalau kita ingin mengakses semua pejabat-pejabat setingkat DPRA itu mungkin kalau di Aceh ini untuk anggota DPR tingkat provinsi itu ada 81 orang. Mungkin kalau kita ambil secara purposive sampling, kita mengambil sekitar 10% dari 80 orang tersebut. Kalau anggota DPRD Aceh gitu. Begitu saja Siti Marwani. Dan kalau kita akses semua, mungkin ada dari mereka sedang melakukan perjalanan dinas dan tidak ada di tempat dan lain-lain. Begitu saja Siti Marwani. Ya Ustadz, tadi pertanyaan yang tadi, apakah ada standar yang digunakan nggak ketika proses proses seleksi apa itu? Apakah Iya. sesuai dengan Kemenak, LPTQ, atau di Aceh punya aturan sendiri? Oke, di sini kalau di Aceh untuk standar pencalonan itu, standar kemampuan membaca Al-Quran itu dibuat oleh KIP atau Komite Independen Pemilihan. Yang mana di bawah KIP itu ada pansel namanya, Panitia Seleksi Kemampuan Membaca Al-Quran yang diketuai langsung oleh Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau di bisa dibilang itu Imam Besar masjid terbesar di Provinsi Aceh gitu. Beliau itu beliau itu salah satu dosen di UIN Araniri, dan bahkan beliau sudah profesor. Beliau menjadi ketua panitia seleksi dalam kemampuan membaca Al-Quran para calon pemimpin, khususnya gubernur, wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota. Begitu saja. Oh iya, terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya terima kasih kepada Ustaz Yunal yang telah memberikan masukan dan kritikan terhadap proposal saya. Memang pada judul mungkin saya rasa itu memang saya agak terasa bagaimana ya, agak terasa ambigu begitu ya. Meskipun nanti di dalam proposal itu sudah mengarah kemana, uh, yang terutama yang bagian hubungan religiusitas terhadap prestasi pemimpin, begitu ya Ustaz Yunal ya. Uh, Iya, Ustaz. saya rasa mungkin itu akan diubah segera uh, sebelum seminar proposal, dan uh, saya akan uh, diskusi lagi dengan Pak Muin. Sayunal, ada pertanyaan tadi Sayunal? Eh, Cuma masukan sama ini, Ustaz. Sama apa? Yang bagian abstrak. Oh ya, untuk bagian abstrak kemarin nggak saya lanjut buat karena di format proposal yang kita kumpulkan itu kepada Pak Muid, beliau mengirimkan template yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa lain. Beliau mengirimkan kepada saya untuk mengikuti format tersebut. Saya mungkin selanjutnya akan saya buat abstrak ketika akan seminar. Gitu saya. Baik, Ustaz. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan atau kritikan dan saran kepada proposal kami.
Nah, gimana? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ustadz Afwan mungkin lebih pertanyaannya mungkin ke Ustadz juga Ustadz mengenai ini Ustadz penulisan daftar pustaka. Ini kan panduannya masih 2017 ya Ustadz. Ada perubahan nggak Ustadz untuk di daftar pustaka itu apakah masih menggunakan nomor halaman, disertakan nomor halamannya Ustadz apa cuman sampai di tahun aja Ustadz? Di buku panduan kan disertakan halaman kan yang 2017. Di buku panduan 2017, referensinya itu disertakan halamannya Iya kan? Ustadz. Footnote-nya kan? Ikutin itu. Nah, oh, masih seperti itu Ustadz. Nah, karena belum Baik ada buku Ustadz. yang terbaru. Oke ya. Nah Oke, Ustadz. kalau sudah saya ini ya, saya simpulkan ya meneliti apa namanya pembahasan kita pada hari ini. Syahirul sudah beberapa kali apa bimbingan sama saya dan sudah saya serahkan kepada Pak Muid. Tapi sekali lagi saya ini ya, saya coba saya tekankan lagi. Anda nanti punya akses nggak itu ke apa wawancara kepada pemimpin-pemimpin ini? Sudah beberapa saya temui, alhamdulillah sudah diterima, Pak. Tinggal menyertakan surat. Berapa uh, totalnya? Kan apa kan apa namanya eksekutif dan legislatif. ya, Pak Dokter. Banyak loh itu. Hah? Untuk eksekutif 10% dari 80 orang, Pak Dokter. 10% 80 orang. Ah, oke, eksekutifnya ada berapa totalnya? Kabupaten ada berapa di Aceh? Untuk kabupaten, saya mengambil kabupaten tertentu aja, Pak Dokter, karena Ada berapa ada berapa kabupaten di di Aceh? Aceh ada 23, Pak Dokter. 23. Itu kok saya lihat di Wikipedia kok 18 coba mantul lah. Kabupaten kota Kabupaten 18, kabupaten kabupaten 18, 18, kota 5. kota 5. Hmm. Anda punya akses ke 18 ini, ke kabupaten apa nih? Kabupaten nih berarti bupati. Anda punya Untuk punya punya akses ini, bupati itu. Ada berapa bupati dari 18 itu yang Anda punya akses bisa Anda wawancara. Ini nggak gampang kan? Kecuali Anda mungkin punya link hebat. 18 bupati, ada berapa yang sudah Anda temui? Nah, itu. Nah, ini lebih serius kita nih. Dari 18 bupati, sudah berapa bupati yang bisa Anda temui? untuk untuk akses baru 3, Pak Dokter. Bupati apa aja itu? Di Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Sabang Enggak. dengan Oh, bupati disebut dia apa di sana? Wali kota. Kalau di sana namanya bupati wali kota. Bupati kan setingkat kabupaten. Kalau ya wali Wali kota Kota, setingkat kota. Ini yang kita bedakan. Kalau kota di Aceh kan 5 nih. ya Nah, yang Anda kenal yang kabupaten yang paling banyak kabupaten. Kabupaten ini kan setingkat apa? Setingkat kota madya kan? ya Kabupatennya Pak Dokter. setingkat kota madya. Pimpinannya kalau kabupaten kan bupati. Ya Pak Kalau Dokter. kota wali kota. Yang Ya, Anda eh, dari kabupaten dulu. Kabupaten ada 18 kabupaten. Ada berapa bupati yang Anda punya aksesnya? ada 3, Pak Dokter. 3. Kabupaten Ya, apa aja tuh? ada Kabupaten Aceh Besar, Hmm? ada Kabupaten Aceh Selatan dengan Hmm? Kabupaten Aceh Jaya, Pak Dokter. Sudah ada melakukan dialog sama 3 bupati nih? Dah dengan ajudannya, Pak Dokter. Ah, bukan ajudannya berarti belum ini. Harus ke Eh, bupatinya langsung itu makanya sulitnya. karena Kalau setiap ajudan ini setiap dia pasti pasti ngikutin saja dia kalau ajudan dia pasti yang baik-baik saja dia pasti ungkap itu. Karena kalau nggak baik-baik pasti dipecat dia kan. gini, Pak Dokter, karena setiap jam atau waktu yang Hmm? dimiliki oleh bupati ini tergantung tergantung diatur oleh ajudannya, Pak Dokter. Begitu. Gitu. Nggak usah, Ya. saran saya begini, coba langsung komunikasi sama bupatinya. Apalagi apa namanya mau melihat kesalahan sosial, gitu. Kesalahan sosial. Ya berarti Anda langsung harus ketemu bupatinya, kemudian Anda lihat bagaimana kesalehan dia terhadap kabupaten yang dia pimpin, yang 3 kabupaten ini kan. Ya Anda bisa lihat saja bagaimana kepuasan masyarakat di kabupaten yang 3 tadi itu, bagaimana tingkat kepuasannya itu harus Anda kejar kan? Bagaimana? Apakah mereka puas?
apa tidak puas, ya. Nah, itu harus di apa tuh? Harus dilihat lagi itu, ya. Jadi Anda bupati jangan ajudannya. Ya, ajudan mungkin Anda bisa mengatur waktu kapan bisa wawancara Pak Bupati. Nah, kalau yang kota, 5 kota, Anda punya akses berapa dari 5 itu? 5 wali kota itu. Untuk wali kota ada dua, Pak Dokter. Ada 2. Ah, Sudah pernah dialog kepada 2 wali kota nih? sudah, Pak Dokter. Sudah. Ya. Nah, yang penting punya akses. Oke, sekarang saya nggak tahu ya. Di sini ada Gampung sama Kute. Gampung Kute itu kan berarti setingkat kelurahan atau desa. Biasa, Pak Kalau Dokter. kelurahan itu kan PNS ditunjuk. Kalau desa itu dipilih. Nah, di sini kalau di Aceh itu Gampong itu dipilih, ditunjuk negara atau dipilih masyarakat? Dipilih masyarakat, Pak Dokter. Dipilih masyarakat. Itu ada banyak loh. Ada sekitar 6.498 kute atau gampong. Iya, Ada Pak enam Dokter. ribu. Kita Tapi bulatkan 6.000. 6.000 itu sudah berapa gampong atau kute yang Anda kenal? Atau apa kita sebut ya? Kades lah ya. Kalau di sini kades namanya. Kades atau Pak Lurah. Kalau lurah itu kan setingkat Kota Madia. Lurah atau kades lah kalau istilah administrasi Indonesia itu. Sudah berapa kades atau lurah yang Anda wawancara? Ada berapa? izin, Pak Dokter, untuk setingkat Gampung atau Kuta itu saya nggak masukkan ke itu, Pak Dokter. Ke tempat pengambilan data, Pak Dokter. Cuma setingkat Oh wali iya. kota. Oh, saya lihat proposalnya Anda buatkan dibatasi lembaga eksekutif dan legislatif. Makanya pikir saya kalau eksekutif itu kan yang paling tertinggi sampai yang paling terendah kan. Yang paling tertinggi itu kan ya presiden kan. Yang paling terendah itu ya Gampong Kuta tuh Kades atau apa. Bahkan RT RW RT ya. Kalau dia ada RW RT yang paling terendah itu kan mulai dari presiden sampai RT itu kan disebut eksekutif kan. Ya, Pak Dokter. Anda batasnya sampai Sampai wali kota dan bupati, Pak Dokter. setingkat kabupaten kota. Itu apa namanya itu eksekutif. Nah, coba nanti dibatasin itu. Jadi tidak ada di pertanyaan. Jadi Anda membatasi legislatif sampai setingkat kabupaten kota saja, kan? Ya, Pak Dokter. Nah, kalau legislatifnya Untuk legislatifnya yang kabupaten kota tidak, Pak Dokter. 3 kabupaten. Jadi langsung yang Dewan Perwakilan Provinsi. Rakyat Aceh, DPRA-nya Ah, langsung. ya, Yang secara nasional Acehnya langsung. ya, Setingkat kabupaten kotanya tidak. tidak, Pak Dokter. Nah, itu harus harus jelas itu pembatasannya itu ya. Nah, itu nanti yang sulit. Tapi ya itu Syahrul sendiri yang tahu kan, karena yang punya akses kan Syahrul. Tapi itu tadi kalau misalnya susah, itu Anda sendiri nanti apanya. Nah, kalau ajudannya, yang namanya ajudan itu pasti yang ngomongnya yang baik-baik. Karena kalau dia nggak ngomong baik-baik, pasti dia dipecat, nggak dapat gaji lagi. Ya, itu kalau ajudan itu. Dia langsung langsung kepada ininya. Ajudan itu kan sifatnya asal bapak senang kan. BS lah, asal bapak senang. Jadi langsung ke bupatinya atau wali kotanya gitu. Biar akurat itu datanya. Baru ke masyarakat yang dipimpinnya. Gitu ya, Syairul ya. Siap, Pak Bagaimana Dokter. dampak kesalehannya? Apa-apa saja maksudnya? Ukuran kesalehannya apa yang mau ada kejar? Yang pertama itu, Pak Dokter, tingkat korupsi, Pak Dokter. Tingkat korupsi. Ya, yang kedua Terus, pelayanan kepada masyarakat, public service. hah? Selanjutnya good government, Pak Dokter. Good governance. Yes. Oke. Ini memang memang dites baca Quran semua ini. Memang memang ada panitia tuh untuk mengetes untuk menjadi calon. Ada, Pak Dokter, emang ada di Komite Independen Pemilihan, di dalam Hmm? komite itu ada pansel. Di tes baca Quran. Ya, Harus bisa baca Quran ketika mau mencalonkan. ya benar, Pak Dokter. Oke. Oke, itu saja ya. Kemudian yang Terima Maryam kasih, Pak Dokter. komunikasi. Cuma satu ya komunikasi yang Maryam ini. Apa tadi? Punya siapa tadi? Siti apa tadi? Saya Saya ini Ustaz, cuma satu saja. Diberi data pembanding yang di abstraknya itu saja, Bu. Ya, gimana Ustaz? diberi data pembanding yang di abstrak itu kan nama-nama tokoh barat semua tuh ya. Harold Laswell, Shannon, Weber. Kasih tahun juga lah. Kasih tahun. Harold Laswell tahun berapa? Shannon.
Oh Itu iya, tahun Ustaz. berapa? Ini toko-toko apa nih? Toko-toko komunikasi. Komunikasi modern, Harold komunikasi Laswell ini disebut keilmuannya apa? komunikasi, Ustaz. Komunikasi. Iya. Tapi bukan mufasir ya. Buk- Bukan, Ustaz. Bukan. Itu nak Oke. Coba diimbangi Bu yang ada mufasir juga. Jadi biar sudah berimbang antara timur dan barat. Ya itu aja ya. iya, Disertakan Ustaz. tahun. Saya rasa itu saja cukup. Silakan di. Oh satu lagi. Terakhir. Eh, saya baru belajar hari ini tentang Gen AI. Ya, untuk mempermudah mahasiswa untuk menulis tesisnya coba digunakan Gen AI ya. Gen Hmm. AI. Ini Gen AI. Ternyata dia kalau sudah beberapa kata harus berbayar gitu. Tadi saya sudah buat hari ini sudah saya tes karena baru hari ini juga saya belajarnya. Kelihatan ya? Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya? Duh, apa nih? Nah, ini coba Gen AI. Gen AI ini. Nah, Gen Jenny. AI. Itu yang lain sudah tahu kali ya. Jadi kita tinggal perintah saja untuk menulisnya. Ya saya hari ini udah nggak bisa lagi kan? AI generation limit dia udah kena limit ya. Jadi tinggal tinggal misalnya ketik penduluan di sini, nah dia muncul. Kalau yang belum kena limit muncul beserta apa namanya referensinya, referensinya muncul. Nah, menurut Anda kalau cocok, resave. Kalau cocok resave. Kalau kurang cocok ulangi lagi. Jadi dia tulis sendiri penduluannya, latar belakangnya dia tulis sendiri. Ini udah nggak bisa lagi karena udah disuruhnya berbayar. Perhubungan masalahnya sampai nanti kesimpulan, sampai kesimpulan sumber data, teknik pengumpulan data, ya, sampai kesimpulan. Jadi sudah apa ya? Sudah sangat segampang sekali memang meneliti ini. Ya, Gen AI. Kita, Ustaz, kita cuma Saya nulis tes tadi, judulnya aja gitu. Hah? Kita Udah tulis pernah judul. gunakan ini? Ada harganya sini. Ini Saya cek tadi ini harganya segini nih ya. 12 jenis bulan berapa nih? jenis 187 dolar. Berapa tuh kok rupiah kan tuh? Silakanlah hitung sendiri tuh. Kalau 6 bulan nih. Gimana gimana tadi? Apa? Maksudnya kita hanya mengetik judul judul Iya, penelitian judul aja. ini aja. Kayak tadi Oh, kita tes salah satu ya, misalnya tadi judul siapa tadi? Ini bermasalah pula kayak gini. Mas Aryo, Ya, kita tes satu judul aja. Tapi dia nggak bisa lagi karena sudah dia minta berbayar karena sudah. Tapi mudah-mudahan coba bisa lagi ya. Ini judul siapa tadi? Judul Siti ya Ustaz. Mulyati. Nah, jadi tinggal ketik gini aja. Copy, taruh sini judulnya. Nah, tinggal diginikan kursornya langsung nulis dia. Kalau sudah tidak ada ininya lagi, dia nulis-nulis sendiri kan. Baru kita lihat. Kalau kita rasa cocok kata-katanya, terima. Kalau tidak cocok, ulangi lagi sampai menurut kita cocok. Jadi tinggal perintah saja. Tinggal letakkan kursornya nulis sendiri. Itu ya. Ustadz Afan mungkin sejenis aplikasi ini ya Ustadz ChatGPT gitu Ustadz. Model-model begitulah. Cuma ini Berbeda kan Ustadz. sudah apa namanya? Sudah terumuskan dia pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, gitu, tujuan penelitian. Jadi dia sendiri yang bekerja. Cuma kita tetap menggunakan peran otak kita ya. Misalnya referensinya tadi saya lihat referensinya dia berikan 2007. Janganlah lagi 2007 kan, sekarang 2025. Nah, itu terlalu jauh sekali kan. Nah, sementara penelitian kan up to date terus, paling tidak 5 tahun terakhir. Jadi sampai dia memberikan referensinya yang 5 tahun terakhir lah. Nah, itu yang digunakan. Itu ya.
Jadi Ya, gunakan itu Gini AI itu. Nggak apa-apa berbayar saja kan. Berapa tadi berapa dolar tuh? Belum saya hitung tuh. Kalau rupiah kan berapa tadi itu? 1.800.000. Ya sewa setahun. Hah? Berapa berapa kalau rupiah kan? kalau Setahun tadi berapa 100 tadi? aja udah 1 juta. 1.800.000. 1.800.000-an tadi kayaknya. Setahun ya? Iya, Pak Dokter. Kan Tadi lihat. ya nggak apa-apa kan setahun jadi kan gampang. Yang penting berarti bisa bisa selesai 1 hari 2 hari tesis itu kan. Cuma kita nanti ngecek sendiri aja. Baru nanti digunakan spinner juga yang pernah saya kasih tahu ininya kan. Atau ambil yang 6 bulan. Oke ya, saya rasa itu saja di closing statement. Pak Makalah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan juga kritikannya dari kawan-kawan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tolong di Syukron, screenshot ya. Ustaz. Saya live. Terima kasih.